Bab 501, Pemenang. Fatih menghindari tatapan sang kaisar. Ayah, bukankah ayah mengatakan untuk melakukannya dengan benar pada kali pertama atau tidak melakukannya sama sekali? Ya, kaisar berkata dengan tumpul. Merupakan kabar baik bahwa putranya telah melampaui dirinya, tetapi situasi yang berpindah ke keadaan ini membuatnya sedih. Di antara putra-putranya, dia mengenal mereka semua luar dan dalam, kecuali yang gemuk. Bukan karena dia dibutakan oleh cinta kebapaan, tapi karena anak itu menyimpan segala sesuatunya terlalu dekat di dada selama bertahun-tahun. Tidak ada apapun yang dapat dipilih oleh kaisar untuk membuat sketsa kasar. Keserakahan dan kemunafikan putra mahkota, sikap impulsif putra kedua, semuanya menjadi sasaran empuk taktiknya. Hanya putra bungsunya yang tidak pernah meninggalkan apapun. Sampai saat-saat terakhir, kaisar akan menyambut serangan kedua putra pertamanya dengan tangan terbuka, tentu saja dengan segala kemungkinan. Sementara kepindahan putra ketiganya pasti akan terjadi secara tiba-tiba. Kamu tahu tentang trik keracunan putra mahkota? Kaisar menghela nafas. Fatih mengangguk. Saya telah memasukkan seseorang ke dalam lingkarannya, tetapi bukankah ayah kekaisaran juga mengetahuinya? Dengan sifat hati-hatimu, satu-satunya cara untuk keracunan adalah jika kamu membiarkannya terjadi karena pilihanmu. Apa? Putra mahkota dan Yongning terkejut. Kaisar mengangguk pahit. Saya tahu. Namun saya bahkan lebih sadar betapa tubuh saya semakin menyusut dari hari ke hari. Saya menyadari bahwa menggunakan kejahatan putra mahkota hari ini akan jauh lebih baik untuk membuka masa depan Anda. Putra mahkota tersedak. Ayah kekaisaran, bukankah aku putramu? Kenapa kamu memanfaatkanku untuknya? Itu tidak memanfaatkanmu, tapi hanya membimbingmu. Apa yang terjadi hari ini adalah karena sifat serakahmu. Kaisar mencibir, kamu menuai semua yang kamu tabur. Seorang suci tidak mempunyai keinginan, meskipun hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Fatih membungkuk, saya akan mengingatnya. Tidak, akulah yang harus melakukannya. Kaisar berkata, topik terakhir adalah memberikan kesempatan terakhir kepada putra mahkota. Dia hanya harus memberi saya respons yang tepat dan saya tidak akan meminum racunnya. Apakah kamu akan membuat pilihan yang sama, Conger? Fatih menjawab, sukses dibangun di atas tulang orang lain. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya tahu saya membuat pilihan yang tepat. Selalu berikan pernyataan yang benar atau jangan pernah berikan pernyataan sama sekali. Bahkan jika saudaramulah yang menghentikanmu, kamu harus menghancurkan mereka dengan impunitas yang sama seperti orang lain. Itulah yang menjadikanmu seorang penguasa. Kaisar memuji. Putra mahkota mengalami pendarahan di dalam. Putri Yongning menyaksikan semuanya dengan mata buta, sebelum semuanya kembali padanya dan dia mengoceh, kamu gila, semua orang gila. Dia lari sambil menangis dan menabrak dada lebar seseorang. Saat dia lewat, pria itu menangkapnya. Sudah lama sekali, Tuan Putri, tapi sifat penuh semangatmu tidak berubah sedikit pun. Keluarga kekaisaran mengerutkan kening mendengar nada familiar itu. Yongning mengangkat wajah imutnya dan menyambutnya adalah senyuman jahat khas Zuo Fan. Zuo Fan. Yongning melompat ke pelukannya, menangisi nyawanya. Pengurus terbaik di bawah surga membeku di sana dengan tatapan bodoh. Yun Suang di sisinya kesal karena alasan yang tidak diketahui, menarik pakaian Yongning dengan lembut namun tegas. Yongning, ada apa? Yongning hanya berpelukan lebih erat dan menangis lebih keras. Mulut 4 harimau Tianyu bergerak-gerak, ada apa dengan Marsekal yang selalu mendapatkan gadis-gadis? Kami tidak kalah keren dari dia. Hanya karena gelar marsekalnya memiliki karakter keren di dalamnya, apakah itu berarti dialah yang menarik? Luo Yunhai mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memutar matanya. Setidaknya adikku yang cemburu tidak ada di sini untuk meledak. Hanya para tetua yang menerimanya dengan tenang sambil tersenyum samar. Steward Zuo benar-benar Casanova, kenyataannya terlalu berlebihan, hehehe. Dengan putri yang terisak-isak, Zuo Fan begitu tersesat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Sambil menghela nafas, dia menjatuhkannya dengan pukulan tepat di leher. Rombongannya membeku kaku.
Pramugara Zuo, apa yang kamu lakukan? Tanya Li Jingtian. Zuo Fan menyerahkan Yongning kepada Yun Suang yang tercengang sambil mengangkat bahu, dia terlalu putus asa. Ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkannya. Apa? Semua orang mempunyai wajah gelap. Steward Zuo terlalu kasar. Seks yang lebih adil harus diperlakukan dengan kasih sayang. Itu berlaku ganda bagi sang putri. Tidak kasar seperti kamu, Pak. 4 Macan Tianyu menangis kering. Mengapa orang kasar yang kasar mendapatkan gadis-gadis sementara kita berempat yang tampan mendapatkan nada? Pembaca bintang, karakter tampan dan keren juga bisa berarti jenderal komandan. Yun Suang mengambil adik perempuannya yang tersayang, tetapi memastikan untuk membuat lubang di Zuo Fan dengan matanya. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan mistis, dia tidak membencinya karena hal itu. Faktanya, dia lebih bersemangat. Setidaknya Zuo Fan tidak memiliki perasaan padanya. Para pelayan yang ketakutan terbangun karena panggilan Zuo Fan dan membawanya pergi saat dia berjalan ke aula. Dalangnya, Kaisar Tianyu, segera terlihat. Saatnya mengakhiri ini. Kaisar memperhatikan mereka masuk dengan tatapan tertegun, saya benar-benar kalah. Fatih memperhatikan Zuo Fan dengan pandangan yang dalam. Hahaha, yang mulia, kita bertemu lagi. Zuo Fan melihat Kaisar berwajah gelap, jelas-jelas keracunan, dan tertawa, apa ini, pertengkaran keluarga? Hah? Orang-orang di belakangnya terkekeh. Jika ini pertengkaran, lalu mengapa ada mayat di sekitar? Saya tidak berani memikirkan seperti apa permainan kekuasaan itu. Mengabaikan kata-katanya yang menggigit, Kaisar berkata, kedatanganmu berarti kekalahan Tuo Batis Han. Naga ilahi dan penjaga bayanganku juga tidak akan kembali, kan? Bingo. Saya, misalnya, tidak pernah meninggalkan jalan keluar. Zuo Fan terkekeh. Kebenaran itu menyakitkan, tidak peduli seberapa besar sang kaisar meramalkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meratap. Dia membutuhkan waktu lama untuk berkata, Zuo Fan, saya tahu semua tentang kamu dan klan Luo. Anda tidak memiliki kekuatan untuk sukses, jadi bagaimana? Hahaha, ini malah menunjukkan bahwa kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang aku. Zuo Fan melihat ke belakang, ke arah anak buahnya, dan mereka juga tertawa. Klan Luo telah berjalan sesuai keinginan Kaisar, tidak berdaya untuk melawan. Kemudian Zuo Fan hanya menghabiskan waktu berhari-hari dalam membangun 100.000 pasukan boneka perang yang kuat melawan jutaan Tuo Batis Han, sambil melepaskan 5 ketidakkekalan pada para tetua sekte penjinak binatang. Hanya 2S ini saja yang telah membalikkan keadaan. Tak satu pun dari skenario tersebut yang dapat diprediksi oleh Kaisar, tidak peduli seberapa banyak dia bertukar pikiran. Atau Zuo Fan itu anggota sekte perencana iblis. Yang terakhir itu akan membantu Kaisar mengambil rencana yang sama sekali berbeda. Faktanya, hal itu akan membuatnya membuang rencananya keluar jendela. Namun karena ketidaktahuannya dia merencanakan semuanya, mengarahkan semuanya, dan kemudian kehilangan semuanya. Pasukan Zuo Fan tentu saja tahu segalanya, dan tertawa seperti pemenang. Karena tidak mengetahui detailnya, tetapi mengetahui akhir ceritanya, dia memberitahu Kaisar bahwa Zuo Fan telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Dan ini semua adalah langkah yang diambil Zuo Fan setelah mengetahui dewan dan para pemainnya. Kaisar menghela nafas, kamu sudah mengetahui semuanya sejak awal, bahkan kesepakatanku dengan Kuan Rong, dan membuat rencana. Hanya sedikit orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka adalah pembantu saya yang paling terpercaya. Bagaimana kamu tahu? Zuo Fan tersenyum sadis, sambil menunjuk ke arah Yun Suang, sama seperti yang mulia, jika ragu, tanyakan pada imam besar. Nona Suanger adalah bantuan yang ditawarkan Yun Suanji secara pribadi kepada saya. Dan dengan sedikit bantuan dari diriku sendiri, aku bisa mengeksploitasi segalanya, hahaha. Yun Suang tersipu, pikirannya tertuju pada peristiwa tertentu. Bab 502, dimuliakan. Mata paroki hanya bisa melihat arah nasib, tidak melihat detailnya. Saya sepenuhnya menyadari kekurangan mereka dan tidak mungkin para bintang mengungkapkan tentang kesepakatan saya dan Kuan Rong.
Kaisar memandang Yun Xuang tetapi menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengangguk, benar, Suanger tidak bisa mengatakan faktanya, hanya siapa yang nasibnya naik, turun, bangkrut atau mendapatkan emas, itu sudah lebih dari cukup. Zuo Fan menyeringai, saat delegasi Kuanlong memasuki ibu kota kekaisaran, mereka berada di puncak permainan, karena mereka datang untuk mengambil bagian. Data Regent Estate dan Zhuge Changfeng juga menunjukkan pertumbuhan, dan hal ini juga masuk akal. Mungkin karena bersekongkol dengan gerakan Kuanlong atau Kuanlong untuk mencapai tujuan mereka. Dan kemudian ada prediksi klan Luo, tampak sangat datar, jika boleh saya katakan. Cukup adil, karena Kuanlong tidak datang untuk kita, tetapi untuk membuat pusaran air yang baik. Dan dengan fondasi klan Luo yang goyah, hal itu cukup mempengaruhi kami. Meskipun Zuo Fan mengalihkan senyum menyeramkannya kepada Kaisar, mengapa nasib yang mulia melonjak saat Kuanlong ada di sini, bahkan lebih tinggi dari 4 lainnya. Ini tidak masuk akal. Kuanlong dan Tianyu adalah musuh, bagaimana kedatangan yang pertama dapat meningkatkan nasib yang mulia? Saya tidak pernah mempertimbangkan kesepakatan curang Anda, yang mulia, karena itu benar-benar tabu. Kesalahan yang diremehkan akan membuat semua orang terlibat dan kekuatan Anda akan dicabut. Saya meminta Suanger memperhatikan nasibnya berkali-kali untuk memastikannya. Dengan menghilangkan semua kemungkinan rasional, Anda sampai pada jawabannya, tidak peduli betapa mustahilnya hal itu. Yang mulia, Anda baru saja mengabaikan semua orang, membuat kesepakatan curang dengan Kuanlong. Saat itulah semua perencanaanku dimulai dan aku meminta para tetua menggali bunker untuk bersiap melawan serangan Kuanlong. Zuo Fan terdiam. Kaisar menghela nafas, kamu sangat pintar. Dengan bantuan Holy Maiden, inilah hasilnya. Tidak perlu menggurui saya, yang mulia adalah jenius sejati di sini, meskipun dogmatis, membuat semua orang menjauh. Yun Xuanji, Dugu Santian, Zhuge Changfeng, daftarnya terus bertambah. Zuo Fan terkekeh. Yun Xuang membeku, maksudmu kakek? Suanger, aku tahu kematian Yun tua telah menyiksamu. Aku bilang aku akan membalas dendam padamu, tapi saat itu bukan saat yang tepat. Sekarang saya perlihatkan kepada Anda pembunuhnya, agar Anda sendiri yang membalas dendam. Zuo Fan melanjutkan, benarkah, yang mulia? Anda telah membunuh Yun Xuanji. Apa? Yun Xuang memperhatikan pria lesu dengan mata merah, kamu. Kaisar mengangguk, imam besar adalah menteri yang berharga bagi bangsa kita, dan Saya telah curhat kepadanya berkali-kali, memberinya terlalu banyak informasi. Dia mengetahui rencanaku dan menentangnya. Bahkan mengandalkan Zuo Fan, pengkhianatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Klan Yun bekerja untuk kemajuan dunia ini. Saat berdirinya kerajaan kita, nenek moyang pasti juga memikirkan rakyatnya. Tapi yang mulia bertindak karena alasan egoisnya sendiri, bahkan membawa musuh ke negeri kami, membiarkan Kuanlong menginjak-injak rakyat Tianyu. Tuan Yun Xuanji tidak akan menyetujuinya. Satu-satunya pilihannya adalah memohon kepada saya untuk mengubah masa depan ini. Zuo Fan menghela nafas, dengan takdir dan keberuntungan, saya melawan pasukan Kuanlong yang tangguh. Kaisar tersenyum mencela diri sendiri. Kartu as terkuatnya telah digagalkan. Hal ini menunjukkan bahwa surga terus memperhatikan penghuninya. Mata Yun Xuang terbakar, tinjunya mengepal, amarahnya melonjak. Dugu Feng membungkuk, Nona Suanger, bukan hanya Anda yang memiliki keluhan terhadap Kaisar. Saya sendiri punya beberapa pertanyaan. Setelah semuanya terungkap, Nona Suanger bebas untuk mengakhirinya. Yun Xuang mengangguk, menahan aliran deras yang mengamuk itu. Dugu Feng memulai, yang mulia, bagaimana jutaan tentara Kuanlong bisa menyeberang dalam semalam dan menyergap kami? Tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan ini dari tentara Dugu. Hahaha, bahkan Zhuge Changfeng tua hanya bisa menyelinap masuk paling banyak 100.000. Tidak ada cara bagi saya untuk melakukannya, tanpa menarik perhatian dua pilar. Kaisar berbalik, Zuo Fan, kamu pintar. Bisakah kamu menjawabnya? Zuo Fan menyipitkan mata, tapi tertawa, batu elemental nasional. Mata Kaisar melotot. Dugu Feng tercengang, batu elemental nasional yang digunakan dalam debat esoterik.
Sama saja, batu elemental nasional adalah yang terbaik dalam menggerakkan pasukan dan berada di bawah pengawasan semua orang. Yang Mulia menggunakan debat esoterik sebagai kedok untuk mengeluarkan mereka dari istana kekaisaran. Dan saat berada di Bisking Mountain, saya bertemu dengan seorang gadis Kuanrong. Mereka pasti ada di sana untuk mengambil kuncinya. Dan ketika debat esoterik berakhir, semua orang akan fokus pada 7 rumah bangsawan sementara mereka menyelinap masuk, menunggu. Penjelasan Zulfan seolah-olah dia ada di sana. Dia menoleh ke arah Fang Qiubai yang selalu diam. Tuan Fang, Anda bertanggung jawab atas masalah ini dan seharusnya menyadarinya, bukan? Fang Qiubai mengangguk, benar. Hahaha, aku telah meremehkanmu, Zulfan. Saya mengerti sekarang mengapa saya kehilangan semuanya. Kamu tahu segalanya. Kaisar tertawa sambil menangis, namun Anda tidak pernah khawatir saat Anda berselisih dengan Regent Estate bahwa saya akan mengarahkan pandangan saya ke kota Wingeze. Tidak sedikit pun. Yang Mulia berencana menggunakan orang luar ketika perang saudara usai, tidak sehari sebelumnya. Zulfan sombong, Kuanrong adalah kartu as terbesar Yang Mulia dan lokasi delegasi mereka adalah tempat pertama yang diserang. Meskipun kamu selalu menghasut Regent Estate dan perang klan Luo, mengirimkan pasukan Dugu, naga ilahi, dan raja bayangan untuk mengambil alih kepala kami, itu semua hanyalah kedok. Satu-satunya tujuan Anda yang sebenarnya adalah menyingkirkan Dugu Zantian dan Zhuge Changfeng, menteri terhebat Anda. Setelah istana menjadi bagus dan bersih, Anda akan memulai kampanye melawan klan Luo yang melemah, hasil yang mudah bagi pasukan Kuanrong yang perkasa. Kaisar menatapnya, lalu mengapa saya tidak menggerakkan Dugu Zantian untuk membunuh kalian semua dan menyelesaikan ini untuk selamanya? Yang Mulia paling mengenal Marsekal Dugu. Dia setia pada suatu kesalahan. Dia tidak akan pernah setuju dengan kesepakatanmu dengan Kuanrong. Anda takut akan pemberontakannya, jadi setelah Zhuge Changfeng menghilang, sebelum beritanya tersiar, Anda melenyapkan tentara Dugu. Anda mengira, pada saat itu, klan Luo hanyalah segelintir ahli dan mengabaikan kami dengan berpikir kami tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Zulfan menghela nafas, namun pada akhirnya kitalah yang menjadi pemenang, tidak ada yang lebih bijaksana. Kaisar memiliki pandangan yang membosankan, meluangkan waktu untuk menjawab, pelayan Zhuo itu seperti dewa. Kekalahan saya, dibenarkan. Memberikan tahta kepada Steward Zhuo akan menjadi masa depan yang lebih cerah. Semua orang kaget, termasuk si gendut dan putra mahkota. Dengan sifat cerdas dan lengan kuat Zulfan, tidak ada seorang pun di Tianyu yang dapat melawan hegemoninya. Hati keduanya berdebar-debar, menunggu jawabannya. Zulfan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, ini mungkin terlambat untuk dikatakan, tetapi saya meminjam orang-orang dari sekte penipu iblis dan berhutang budi pada mereka. Saya perlu melapor kepada mereka dalam beberapa hari. Saya tidak bisa menjadi kaisar, tidak tahu kapan saya akan kembali. Sekte perencana iblis tahu tentang ini. Bagus sekali, hahaha. Kaisar berseru, Conger, berhati-hatilah untuk tidak meraih lebih dari yang bisa kamu raih saat kamu berada di atas tahta. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih setiap kali Anda dipanggil Yang Mulia. Zulfan memuji, Yang Mulia sungguh cerdas. Baiklah, karena aku dan si gendut sudah sepakat, dia bisa berjalan ke sana. Tunggu. Putra mahkota menjadi bingung, menawarkan pelayanan penuhnya kepada Zulfan yang agung. Pelayan Zhuo, karena Tuan tidak dapat naik tahta dan tidak berniat membiarkan orang lain mengambilnya, mengapa tidak mendukung saya? Saya bersumpah untuk melakukan semua perintah Anda. Kamu akan menjadi pensiunan kaisar. Zulfan adalah pemenang tertinggi di sini, dan gelar kaisar bergantung pada kebijaksanaannya. Dan dari pendirian klan Luo, putra mahkota memperkirakan tidak ada orang lain yang menginginkan pekerjaan itu. Jadi dia bergegas meraih kaki besar dan tebal itu. Melirik ke atas, Zulfan mengejek, menurutmu pertarungan memperebutkan kursi kosong yang dimuliakan itu hebat? Tentu saja, suruh aku melakukannya dan aku akan melakukan apa saja. Putra mahkota menganggukkan kepalanya. Yang dia dapatkan hanyalah tatapan menghina. Bab 503, Asimilasi. Batuk. Dengan batuk yang hebat,
Kaisar meludahkan darah hitam. Suaranya lemah. Zuo Fan, kamu adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa bahkan ketika memilih boneka, itu harus memiliki nilai tertentu. Putra mahkota berpikiran sempit, hanya masalah waktu sebelum dia tergelincir dan melemparkan segalanya ke dalam kekacauan. Hahaha. Zuo Fan merenung. Putra mahkota memandang kaisar seolah dia ingin mencekik lelaki tua yang sekarat itu. Demi Tuhan, apakah aku anakmu atau apa? Saya mengerti bahwa Anda tidak akan memberi saya tahta, tetapi bisakah Anda setidaknya menghindari hal ini ketika Anda tidak menentukan siapa kaisar berikutnya? Berhenti menendang. Apa yang pernah aku lakukan padamu hingga kamu bahkan tidak membiarkanku menjadi boneka? Putra mahkota menyalahkan nasibnya hingga menangis. Kaisar menyeringai, putra mahkota, bukannya aku membencimu. Hanya saja Anda akan gagal dalam pekerjaan itu. Paling-paling Anda akan menjadi seorang kaisar yang kacau. Tapi sekarang, dengan situasi yang mengharuskan adanya boneka, kita perlu sangat berhati-hati. Dorongan sekecil apapun mungkin akan menjadi akhir dari klan Yuan. Akhir apa? Begitukah menurutmu aku ini tidak berguna, Pak Tua? Putra mahkota sudah muak dengan ejekannya dan pergi menemui kaisar yang sekarat untuk mengguncangnya sambil menangis. Mengapa ayah kekaisaran tidak pernah percaya bahwa saya bisa menjadi kaisar yang baik? Satu-satunya reaksi sang kaisar adalah tersenyum ketika putranya yang manja itu meludah seperti boneka. Bahkan saat hidupnya surut, senyumannya tidak pernah kehilangan kecemerlangannya. Ayah kekaisaran, Fatih berteriak dengan bibir bergetar. Putra mahkota memperhatikan wajah yang dikenalnya itu, tiba-tiba merasakan rasa kehilangan. Dia siap menghadapi kematian kaisar ketika dia meracuni ayahnya, namun mengalaminya tetap saja menyakitkan. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mata dingin, gemuk, kamu harus menangani urusan keluargamu. Dalam 2 hari, kamu akan duduk di atas tahta. Yang lain menatap kaisar yang lewat untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti Zuo Fan keluar. Putra mahkota merosot ke tanah. Ada kekecewaan di dalam hatinya. Mengapa ayah kekaisaran seperti itu? Zuo Fan juga sama. Mengapa mereka memilihmu? Menyeka air mata, tatapan si gendut mengeras. Tuan, atas kejahatan keji putra mahkota terhadap bangsa kita, pembunuhan ayah dan pembunuhan, tangkap dia. Dipahami. Fang Qiubai menunjuk dan energi pedang memasuki putra mahkota, menjatuhkannya. Fatih masih berpegangan pada tubuh ayahnya, matanya berkaca-kaca. Saat Zuo Fan keluar dari istana, Li Jingtian bertanya, pelayan Zuo, apakah kaisar yakin, bahkan di ranjang kematiannya, bahwa kami akan membantu klan Yuan naik tahta, bahkan sebagai boneka? Tentu saja, kerajaan ini memiliki 3 sekte di belakangnya. Zuo Fan mendengus, dan untuk menahan mereka, kekaisaran harus terus menyerahkan sumber daya. Menendang klan Yuan dari tahta demi orang lain akan menimbulkan kerusuhan, mau atau tidak, mempengaruhi penghormatan kepada sekte tersebut. Untuk menjaga kedamaian Tianyu, mereka harus menampilkan klan Yuan. Tetapi apa yang dilakukan kaisar bertentangan dengan keuntungan ketiga sekte. Dari pengakuan Quan Rong, kaisar akan menyerahkan 1/10 tanah yang memiliki tambang roh paling banyak. Itu sama saja dengan memotong kepentingan 3 sekte penjaga kekaisaran. Ketiga sekte telah kehilangan kepercayaan pada klan Yuan. Mereka akan mencari pihak lain untuk menjadi kaisar sejati sementara ia tetap menjadi pion. Disitulah kami berperan. Li Jingtian tersenyum, apakah itu berarti klan Luo akan menjadi kaisar Tianyu yang sebenarnya dan akan menguasai tanah? Tentu saja, saya mengubah perang untuk melawan penjajah menjadi heboh, menambah ketenaran kami. Tidak ada orang lain seperti kita di Tianyu. Menjadi penguasa dibenarkan. Kuncinya adalah mengendalikan semua yang dimiliki keluarga kekaisaran, tambang roh, militer, perdagangan, dan sebagainya. Dengan semua itu dalam genggaman kami bahkan tidak memerlukan tokoh-tokoh di pengadilan. Zuo Fan menginstruksikan. Klan Luo menganggukkan kepala dengan gembira. Hehehe, mulai hari ini, kekaisaran adalah milik kita. Ada juga tugas untuk mengatur kembali tentara Dugu sebagai tentara swasta kita. Itu akan dipimpin oleh 4 harimau Tianyu, jenderal mereka,
Zuo Fan menoleh ke arah harimau yang berduka dan Yun Suang, ada apa denganmu? Yun Suang menghela nafas, ketika ayah baptis meninggal, saya bersumpah untuk membalas dendam. Kini setelah semua musuh lenyap, aku kehilangan dorongan untuk membenci dan merasa murung. Kaisar adalah orang yang menyedihkan, memberikan hidupnya untuk keluarga kekaisaran, hanya agar semua usahanya sia-sia. Ya, tentara Dugu juga bersumpah setia kepada Yang Mulia. Siapa sangka kita akan dikhianati namun bertempur atas nama dia. Hahaha, sebuah ironi yang kejam. Tentara Dugu menghela nafas. Harimau lainnya juga menyuarakan sentimennya. Zuo Fan berkata, banyak orang yang rewel. Musuh adalah musuh dan teman adalah teman. Jika musuhmu masih hidup, apakah kamu puas melihat temanmu mati? Hanya sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan pergi, lanjutkan. Ada yang harus kulakukan. Dan pergi. Yun Suang dan harimau-harimau itu memiringkan kepala mereka. Benar. Siapapun akan bersimpati dengan nasib kejam kaisar, tapi dia tetaplah musuh. Mengingat bagaimana dia membunuh ayah baptis mereka membuat mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Kelimanya memandang Zuo Fan dengan lebih hormat. Zuo Fan adalah orang bijak, tatapannya selalu melihat kebenaran. Membiarkan musuh bebas berkeliaran akan membuat teman kita terbunuh. Itu akan membuat kita lebih sakit. Zuo Fan berbalik ke sebuah bangunan gelap, di mana seorang pria menunggunya di dalam sambil membungkuk. Steward Zuo, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda atas kemenangan penuh Anda, dalam menguasai negara ini dan menjadi penguasa sejatinya. Pemuda berjubah abu-abu memberi hormat. Zuo Fan tersenyum, saya juga harus mengucapkan selamat kepada saudara Yumin karena telah memikirkannya dan memilih jembatan saya yang sangat mulia untuk pandangan jauhmu. Masa depanmu tidak terbatas, hahaha. Oh, kamu terlalu baik. Saya harus berterima kasih kepada Steward Zuo atas pengingatnya yang baik dan telah menerangi kegelapan yang suram. Anda benar, saya tidak bisa menjadi seorang pemikir hebat yang terkurung di satu tempat. Saya perlu meningkatkan kondisi saya untuk mengamati kekuatan yang bergerak secara menyeluruh. Mata Yumin berbinar, balas dendam pada tuanku membutakanku, sementara tuan menyuruh rumah mengikatnya. Sekarang, tanpa beban yang menyeretku ke bawah, aku bisa menjelajahi daratan dengan bebas. Tidak mempedulikan nikmat dan permusuhan, untung dan rugi. Pandanganku sekarang bisa melihat cakrawala. Zuo Fan mengangguk, kamu telah berkembang menjadi Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Saya sekarang dapat membentuk checks and balances baru di dalam klan Luo. Apakah pengurus Zuo ingin aku, Zhuge Changfeng, dan Leng Wuchang berdiri bersama? Anda Ming bersemangat. Dia tahu Leng Wuchang ada di pihak Zuo Fan dan sekarang dia datang ke sini demi Zhuge Changfeng. Dalang muda ini sangat menghormati seniornya. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Zuo Fan memberinya posisi setinggi itu di dalam klan Luo, dengan peringkat yang sama dengan dua lainnya. Adapun masa depan klan Luo, dia tidak ragu sama sekali. Melawan pikiran licik Zuo Fan, keluarga kekaisaran dan 7 rumah jatuh seperti menara kartu, dengan klan Luo memanjat tubuh mereka ke tempat yang selayaknya sebagai penguasa tertinggi Tianyu. Itu akan menjadi tahap terbaik untuk kemampuanku. Hati Yuming melonjak kegirangan. Ambil ini dulu. Yuming mengambil blutumnya. Zuo Fan mengangguk, di mana dia? Jika Anda berkenan mengikuti saya, Steward Zuo. Yuming memimpin. Di lantai 2, Zuo Fan bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang berbaring di tempat tidur, Zhuge Changfeng. Tapi betapa kakunya dia, itu memberi kesan dia sudah mati. Zuo Fan mengangkat alisnya dan Yuming memberi orang tua itu pil. Dengan batuk ringan, Zhuge Changfeng terbangun, saya, di mana saya? Perdana Menteri Zhuge, bagaimana kehidupan memperlakukan Anda akhir-akhir ini? Zuo Fan tersenyum. Zhuge Changfeng mengerutkan kening pada Zuo Fan dan kemudian memperhatikan Yuming. Dia mengalihkan pandangannya dari satu ke yang lain tetapi kabut belum terangkat, kalian berdua, apa ini? Bukankah aku seharusnya sudah mati? Bab 504 Pengurus Mati. Zuo Fan menatap Yuming, apa yang dibicarakan Perdana Menteri Zhuge?
Yuming menjelaskan, pelayan Zuo, Kaisar merasakan waktunya telah tiba dan takut dunia dengan Perdana Menteri Zhuge di dalamnya akan mengguncang negeri ini. Dia menyuruhku menurunkan Perdana Menteri Zhuge. Namun karena saya telah menjawab panggilan Steward Zuo yang menginginkan Perdana Menteri Zhuge, saya meminta Perdana Menteri Zhuge memalsukan kematian dengan sebuah pil. Sekarang, dengan selamat dan sehat, saya memberikan penawarnya. Zuo Fan mengangguk. Suge Changfeng berkata, saya mengerti, Tuan Yuming bersama Steward Zuo. Apa yang telah terjadi? Dengan pikiran licik yang mulia, tidak mungkin dia membiarkan Yuming hidup-hidup. Keduanya tertawa. Dia tidak berada di sisiku sejak tadi malam. Yang mulia juga tidak punya cara untuk mengetahui hubungan kami. Yang ada di antara kami hanyalah sebuah transaksi. Zuo Fan menyeringai. Yuming mengangguk. Sebelum perayaan yang mulia, saya dan pengurus Zuo bertemu, yang sangat menguntungkan saya. Di masa anarki, ketika semua orang memperebutkan tahta, pengurus Zuo memberiku sebuah janji. Saya hanya perlu melakukan 2 hal kecil untuknya dan dia akan menerima saya. Tidak peduli seberapa besar tindakanku di masa depan mempengaruhi kepentingan klan Luo setelahnya, begitu dia merebut dunia, aku bisa menggunakan janji ini untuk bergabung dengan klan Luo, menjadi pemenang dalam perang saudara ini. Suge Changfeng mengacungkan jempolnya, pelayan Zuo, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Tidak hanya mengikat lawan tapi juga memikatnya. Ini akan mempermudah mengikat orang lain. Dan metode ini tidak berhasil hanya pada dia, kan? Hanya satu lagi. Zuo Fan mengabaikan pujian itu, saya membuat janji dengan calon potensial. Salah satunya adalah Yuming, yang lainnya adalah Leng Wuchang. Bagaimana dengan saya? Apakah saya tidak punya potensi? Alis Suge Changfeng bergetar. Zuo Fan tertawa, Tuan Perdana Menteri memiliki banyak sekali, tetapi pada saat itu Anda hanyalah pesaing lainnya. Apakah saya harus menarik lawan? Itu seperti memintanya. Hahaha, benar sekali. Perdana Menteri Zhuge mengangguk. Yuming melanjutkan, pelayan Zuo menyuruhku mendesak pangeran kedua untuk bertengkar di hari jadi, membuat alasan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk mengatur segalanya, sambil juga memicu perang dengan semua orang secara sepintas. Masalah lainnya adalah memicu pemberontakan pangeran kedua saat dia melawan Regent Estate. Meskipun ada banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hal ini pada saat itu, Regent Estate dan Steward Zuo ingin menggunakan serangan di pengadilan sebagai cara untuk menunda tentara Dugu. Sementara Kaisar menggunakannya untuk menarik Perdana Menteri keluar dan menjatuhkanmu dalam satu gerakan dengan memasukkan pengkhianat negara ke dalam daftar kejahatanmu. Oh, pemberontakan itu adalah kesalahan terbesar orang tua ini. Jangan sebutkan itu. Suge Changfeng menghela nafas. Zuo Fan dan Yuming tersenyum. Yuming menambahkan, setelah tugas ini, Steward Zuo memberiku tugas opsional, menyelamatkan Perdana Menteri dari kematian. Awalnya aku tidak mau, takut Kaisar akan mengetahuinya, tapi Steward Zuo terlalu jahat, mengarahkan pandangannya ke lembah neraka sebagai rumah pertama yang dimusnahkan. Itu seperti memotong jalan keluarku. Segera tibalah akhir dari Regent Estate dan saya hanya tersisa bersama keluarga kekaisaran dan klan Luo. Tentu saja saya harus mendengarkan keduanya. Yuming memandang Zuo Fan dengan sedikit kesal, namun pria itu memiliki senyum pemenang yang tak terlukiskan. Suge Changfeng bertanya dengan ragu, pelayan Zuo, mengapa kamu begitu peduli padaku? Hahaha, saya menghormati kemampuan Perdana Menteri dan ingin mengundang Anda ke klan Luo. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Suge Changfeng berhenti sejenak, apa yang akan dilakukan klan Luo terhadapku jika mereka memiliki pengurus Zuo yang tak terkalahkan? Saya hanya akan menjadi beban bagi Steward Zuo. Perdana Menteri, Tuan, saya dapat melihat hari ini hanya melalui beberapa cara yang tidak jelas. Namun ketika menyangkut pemerintahan di Tiangmu, Perdana Menterilah yang mengambil alih kekuasaan. Zuo Fan menjadi sedih, untuk menghadapi gabungan Quan Rong dan keluarga kekaisaran, saya harus bertahan dan mengajukan permintaan kepada Sekte Perencana Iblis, sehingga berhutang pada mereka. Untuk membalas budi, saya harus melapor ke Sekte, tanpa sepengetahuan saya akan kembali.
Saya membutuhkan kebijaksanaan Perdana Menteri untuk memimpin klan Luo, mengendalikan skema besar dan menjauhkannya dari bencana. Sekte Perencana Iblis. Itu berarti Anda telah mengalahkan Quan Rong dan Yang Mulia sambil menjaga 3 sekte penjaga kekaisaran agar tidak mengetahui masalah ini. Suge Changfeng bergetar, itu akan berarti akhir dari keluarga kekaisaran Tianyu seperti yang kita tahu, menjadi boneka, dengan klan Luo sebagai penguasa tertinggi. Hahaha, Tuan Perdana Menteri mempunyai visi yang sama dengan saya. Datang ke klan Luo, Tuan akan menyiapkan panggung untuk menampilkan keahlian Anda. Saya tidak akan mempermalukan pemikir terhebat Tianyu. Zuo Fan tersenyum. Suge Changfeng mondar-mandir di ruangan itu akan membuat posisi pengurus klan Luo tidak berbeda dengan Perdana Menteri Tianyu. Dan dengan kepergianmu, itu akan jatuh ke tangan siapa? Zuo Fan berseri-seri, Perdana Menteri Zuge telah menjaga keseimbangan Tianyu selama 1 abad dan mengetahui seluk-beluknya. Karena posisi ini dan pengurus klan Luo adalah sama, setelah saya pergi, itu akan menjadi milik Perdana Menteri Zuge, hahaha. Hal itu menyentuh hati Suge Changfeng tua. Dia sudah menjadi Perdana Menteri selama yang dia tahu, namun tidak memiliki perasaan sedih untuk meninggalkan kehidupan itu. Tenang, dia menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun melanjutkan pekerjaan lamanya, dia tidak terbiasa bekerja di bawah bimbingan seseorang. Hal ini membuat posisi pengurus klan Luo menjadi pilihan terbaik. Suge Changfeng menunjukkan senyuman malu-malu, saat kamu pergi, aku akan mencuri posisimu. Itu tidak akan menyenangkan. Semuanya baik-baik saja. Pengurus bertanggung jawab atas semua urusan klan. Dan dengan klan Luo yang terus berkembang, urusan itu akan semakin meluas. Posisi ini tidak akan pernah kosong. Seseorang akan selalu ada untuk mengambilnya. Jika Perdana Menteri Zuge menganggap bergabung dengan klan Luo adalah pilihan yang buruk, tidak masalah, saya akan meminta Leng Wuchang menerimanya. Dia tidak menyukai posisinya saat ini, sebagai penasihat militer. Zuo Fan menyeringai. Suge Changfeng melambai, oh tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Leng Wuchang telah menjadi pengurus Legend Estate sepanjang hidupnya, jarang memikirkan masalah apapun. Dengan berkembangnya peran klan Luo sebagai kaisar dalam bayang-bayang, pengalaman cahaya Leng Wuchang tidak akan membantu dalam menangani masalah rumit Tianyu. Aku berasal dari klan yang lebih kecil namun kamu tidak merasakan hal yang sama terhadapku. Zuo Fan menjadi gelap. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya, pelayan Zuo, tolong jangan menggoda. Anda memiliki bakat yang tak terlihat, mampu melakukan apa saja, memiliki keagungan luar biasa dan pikiran terbuka. Pengurus kecil mana yang bisa melakukan itu? Saya tidak tahu masa lalu Stuart Zuo tetapi saya yakin Anda adalah bakat duniawi. Perdana Menteri Zuge, Anda benar-benar tahu cara menyanjung. Tapi tidak apa-apa, yang ingin saya ketahui hanyalah, apakah Anda masuk atau keluar? Di dalam, Suge Changfeng mengangguk. Zuo Fan santai dan memberikan bloodworm, sesuai aturan klan, setiap anggota baru harus memakan ini. Apa itu? Suge Changfeng bertanya sambil menelan. Zuo Fan pasti sudah lama membunuhnya jika dia mau. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Semakin bijaksana, semakin cepat Zuo Fan menjelaskan kondisinya. Dengan seringai jahat, tangan Zuo Fan berubah menjadi tanda dan Suge Changfeng mulai berkeringat karena sakit perutnya. Melonggarkan tandanya, Suge Changfeng merasakan teror yang tiada duanya meskipun rasa sakitnya hanya sebentar. Hahaha, ini, Zuo Fan mencibir. Suge Changfeng menggerutu dan merengek, Stuart Zuo, apakah itu perlu? Saya hanya seorang sarjana. Saya bukan ahli dan tidak memerlukan metode ini untuk mengendalikan saya. Hahaha, sarjana. Tuan Perdana Menteri terlalu rendah hati, Anda dalang yang licik dan tidak bermoral. Aku tidak akan tenang kecuali aku mengikatmu. Zuo Fan menghela nafas, saudara Luo tidak cerdas atau tangguh, hanya domba. Membawa begitu banyak binatang ke kandang mereka adalah untuk melindungi mereka. Namun saat aku kembali, bukankah penaku akan kosong karena binatang buas akan memakan semuanya? Memberimu semua tali pengikat adalah hal yang masuk akal, hahaha. Suge Changfeng dan Yu Ming menggelengkan kepala,
tidak menemukan jawaban yang menentang logika iblis ini. Karena Demon Archon ini terlalu benar. Bab 505, Aliansi Luo. Keesokan paginya, Zuo Fan membawa Yu Ming dan Zhuge Changfeng ke kompleks kemakmuran. Dengan kekalahan kaisar, mengambil kembali rumahnya di ibu kota kekaisaran adalah hal yang mudah bagi klan Luo. Jalanan yang mereka lewati dipenuhi pakaian putih dan semua toko tutup. Itu adalah duka cita nasional bagi kaisar. Melangkah melewati gerbang kompleks, para penjaga meneriakkan kedatangannya dan semua orang datang menemui Zuo Fan. Sungguh mengejutkan melihat Perdana Menteri yang hebat di belakangnya. Leng Wuchang mengambil tindakan yang paling keras, tidak menyukai apa yang akan terjadi. Izinkan saya mengklarifikasi. Perdana Menteri Zhuge sekarang berada di pihak kita. Zuo Fan tersenyum, ini Yu Ming, penasihat lembah neraka, juga bersama kami. Steward Zuo kembali dengan lebih banyak talenta, dan tidak lain adalah kepala 4 pilar juga. Gaya perekrutannya tidak terkalahkan. Mereka semua menyambut para pendatang baru dengan tangan ditangkupkan. Leng Wuchang memilih untuk mendengus. Zuo Fan akan pergi dan klan Luo, sebagai kekuatan besar, membutuhkan penasihat yang bijaksana di tahun-tahun mendatang. Tetapi pikiran Zuo Fan sangat kacau sehingga dia mengajak Zhuge Changfeng untuk bergabung juga. Ini untuk membuatku tetap terkendali. Inilah promosiku, Leng Wuchang meratap. Setelah basa-basi selesai, dia menyuruh semua orang pergi. Tuan Leng, berjalanlah bersama kami. Dia membawa ketiga ahli taktik itu ke kamarnya. Sambil mengambil kursi, dia menatap mereka. Kita semua adalah orang-orang pintar di sini dan sekarang sudah mengetahui niat saya. Ya, kalian bertiga akan membangun checks and balances di klan Luo. Terima kasih, hahaha. Zuo Fan tersenyum cerah, tetapi Leng Wuchang menghela nafas ketidakpuasannya. Steward Zuo, kamu telah memerintah klan Luo sendirian selama bertahun-tahun dan sejak aku mengetahui kepergianmu, kupikir waktuku untuk bersinar akhirnya telah tiba untuk menunjukkan keahlianku. Tapi kamu merencanakan 2 orang lainnya untuk menahanku. Hahaha, keseimbangan kekuasaan adalah kualitas seorang pemimpin, apalagi sekarang pejabat lebih kuat dari tuan. Tanpa pengurus Zuo yang menahan cacing-cacing lainnya, saudara-saudara Luo sudah lama menjadi mangsa. Tindakan Steward Zuo semuanya benar. Zhuge Changfeng memahami banyak hal dari pembicaraan mereka tadi malam. Anda Ming mengangguk. Ketiganya adalah dalang. Satu-satunya alasan Zuo Fan bisa mengendalikan mereka adalah melalui trik kecil yang bagus, atau dia tidak akan pernah membiarkan mereka melihatnya besok. Belum lagi meninggalkan mereka di sekitar saudara kandung yang naif. Untuk meraih kekuasaan, untuk membangun pijakan yang tak tergoyahkan, hahaha, salah satu dari ketiganya bisa melakukannya dalam hitungan hari. Tapi hanya dengan mereka semua segalanya akan terus berkembang. Leng Wuchang dapat melihatnya, namun kekecewaannya terlalu berat untuk ditanggungnya. Zuo Fan tersenyum, kalian semua adalah pria yang cakap. Saya mungkin menahan Anda karena alasan keamanan, namun saya tidak akan menghalangi bakat Anda, melainkan membantu Anda mengeluarkan potensi maksimalnya. Saat itu kalian akan sangat sibuk sehingga kalian tidak punya waktu untuk mempermainkan satu sama lain. Tangan Zuo Fan memegang 3 lembar batu giok, inilah tahap selanjutnya dari rencanaku. Setiap tugas Anda juga disertakan. Tuan Leng memperhatikan sesuatu, tapi ini adalah kebijakan terakhir. Ketiganya membacanya dan semuanya berteriak, Aliansi Luo. Aliansi Luo. Zuo Fan mengangguk, matanya berkedip saat dia mengungkapkan rencana induknya, 7 rumah bangsawan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, untuk tanah ini. Tetapi bahkan jika mereka benar-benar memahaminya, mereka hanya terbatas pada Tianyu saja. Kami sekarang adalah bayangan Tianyu, bebas dari belenggu kaisar dan dapat melampaui batas negara ini untuk menerima klan terkenal. Tumbuh dan tumbuh tanpa batas untuk menjadi raksasa yang belum pernah dilihat oleh sekte atas. Ketiganya tercengang. Zhuge Changfeng menunjukkan, Steward Zuo, ini sangat besar. Dengan mendobrak batasan-batasan negara, menerima klan-klan dari luar, kita akan menjadi sebuah organisasi di luar batas-batas negara ini. Kami akan memiliki banyak orang dan sumber daya.
Kita bahkan mungkin bersaing untuk menguasai wilayah barat, menjadi kekuatan tertinggi dalam bayang-bayang. Dan hanya kita yang bisa melakukannya karena kita adalah bayangan kerajaan ini, di luar kendalinya. Dengan memikat klan dari daerah lain, ia tidak akan kembali menggigit kita dan kerajaan lain bahkan tidak akan menyadarinya. Kami akan tumbuh begitu besar sehingga tidak ada negara yang mampu menahan kami. Zuo Fan mencibir, akankah ketiga pengontrol memiliki pemikiran untuk skema kecil ketika mengendalikan raksasa seperti itu? Ketiganya memandangnya dengan penuh pujian. Suge Changfeng menangkupkan tangannya, pelayan Zuo luar biasa, hanya melalui ambisinya saja. Saya mengerti sekarang, mengapa Anda mengatakan kepada saya bahwa tujuan Anda adalah pada hadiah yang lebih besar. Semuanya menjadi jelas sekarang. Keahlianku sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas sebesar ini dan aku akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Hahaha, Leng Wuchang senang. Zuo Fan melanjutkan, proyek aliansi Luo hanya diketahui oleh kami berempat untuk saat ini. Hal ini akan lebih merugikan daripada menguntungkan jika membiarkan rumah-rumah tersebut, yang bertekad untuk membangun kembali warisan mereka, ikut serta dalam hal tersebut. Saya tidak ingin melihat kekacauan yang sama seperti di 7 rumah lagi. Kalian bertiga adalah orang-orang yang bijaksana. Tugas pertama Anda adalah mengubah rumah-rumah ini agar meninggalkan rencana pembangunan kembali mereka dan menjadi pendukung pertama aliansi Luo. Ketiganya memiliki senyum merendahkan yang sama, psikologi terbalik sangat sederhana. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum lebar. Dengan ketiga hal ini sebagai inti permasalahan, masa depan klan Luo terjamin. Aku akan pergi sekarang. Anda dapat menangani ruang lingkup satu sama lain. Zuo Fan pergi. Leng Wuchang bertanya, pelayan Zuo, pikiranmu adalah sebuah misteri sejati. Bagaimana Anda mendapatkan proyek ini? Saya melihat hal itu terjadi. Zuo Fan menyeringai. Ketiganya bingung. Melihatnya, klan manakah di benua ini yang melakukannya? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Tidak ada yang tahu bahwa domain suci yang agung memiliki klan Seng sebagai intinya, dengan semua klan lain dalam aliansinya, sebuah gunung yang menimbulkan ketakutan bahkan hingga ke dalam sekte. Zuo Fan memasuki ruangan lain, tempat 2 orang bijak menunggu. Meskipun dengan budidaya mereka yang tersegel, mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa duduk di sana dengan wajah pucat. Sudah lama sekali, teman-teman. Bagaimana kehidupan memperlakukan Anda? Hahaha. Zuo Fan memberi isyarat dan keduanya bisa bergerak, hanya saja aku sedikit sibuk dan tidak bisa mengurusmu. Maafkan kurangnya sopan santun saya. Berhentilah dengan sandiwara. Sebagai pemenang sejati, apa yang akan Anda lakukan? Menyiksa kami. Bawa itu. Heaven Sage berbicara dengan tekad. Zuo Fan mencibir, kamu salah paham. Pernahkah Anda melihat penyiksaan seperti ini, membiarkan Anda hidup tenang selama 2 bulan? Apa yang kamu sebut 3 hari kesakitan yang mengerikan itu ketika kamu menangkap kami? Rasanya seperti 3 tahun di neraka. Sage bumi meludah. Zuo Fan menghela nafas, oh, ayolah, aku telah membantumu. Dengan penyiksaan sebagai alasan, aku menjaga nyawamu agar tidak tercecer di bawah kaki Sanzi muda. Begitu saya menyuruhnya pergi, rasa sakitnya berhenti dan saya bahkan mengajak Anda makan dengan penuh gaya. Apakah kamu begitu cepat lupa? Keduanya bertukar pandang, ya, bukan. Sejak pekerjaan Gu Santong selesai, dia meninggalkan klan Luo dan penyiksaan mereka berakhir. Apa yang kamu inginkan? Muntahkan. Zuo Fan bukanlah orang yang percaya pada amal, jadi Heaven Sage berteriak. Zuo Fan tersenyum, saya harap Anda mau bergabung dengan saya. Apa? Keduanya mengejek, tidak mungkin. Dan kenapa tidak? Zuo Fan bertanya, keluarga kekaisaran telah tamat, kaisar telah meninggal dan si gendut akan duduk di atas tahta sebagai boneka masa depan saya. Apa hebatnya mengikutinya? Jangan bilang kalau kamu juga loyalis abadi. Heaven Sage mengejek, kami bukanlah Dugu Zantian atau Human Sage. Kami hanya digaji oleh keluarga kekaisaran jadi kami menangani masalah mereka. Tapi jika ada satu pihak yang tidak akan pernah kita gabung, itu adalah klan Luo. Semua karena kamu bersama si kecil aneh itu.
Apa yang dilakukan anakku padamu hingga kamu begitu membencinya? Zuo Fan mengerutkan kening. Ethereal State mendengus, orang aneh itu menghancurkan inti tubuh kita 300 tahun yang lalu, memotong segala prospek untuk mencapai Ethereal Stage. Beritahu saya jika kebencian tidak dibenarkan. Zuo Fan memberikan sebuah botol, itu saja. Lihat di sini, ini adalah pil pencapaian surga dari klan Luo, kelas 10. Ini memperbaiki meridian dan merajut tulang. Penatuali yang patah mengambil salah satu dari ini dan berdiri dan berjalan dalam hitungan detik. Dia bahkan menjadi ethereal. Kamu hanya perlu melepaskan kebencian pada anakku dan bergabung dengan klan Luo untuk memilikinya. Keduanya sangat terkejut. Klan Luo punya obat mujarab. Meskipun rasa takut ditipu lagi membuat orang bijak ragu-ragu, tidak mungkin Steward Zuo akan menerima ucapan terima kasih sebagai balasan atas bantuan kecil ini. Kami akan menjadi pesuruhmu. Kami dapat mengabaikan masalah ini dengan putra Anda, tetapi jika Anda bermain dengan kami. Apakah kamu bodoh atau apa? Hidupmu ada di tanganku. Apa gunanya berbohong? Dan dari berapa lama Anda bertahan di puncak Radiant Stage? Saat Anda menyembuhkan, Anda akan maju. Anda akan mengetahuinya setelah Anda meminum pilnya. Orang bijak menatap botol itu dan meneguknya. Keinginan itu terlalu besar untuk mereka abaikan dan mereka langsung menelannya. Energi lembut memasuki serat mereka, mengeluarkan erangan dari mereka. Bersambung.